Baik, teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan kita soal yang nomor 3 ya. A mixture of 28% SO2, jadi campuran antara SO2 dan udara ya. SO2-nya 28%, kemudian udaranya 72%. Itu total ada 100%. Kemudian dialirkan dalam reaktor alir ya, untuk proses oksidasi. Suhu dan tekanan totalnya 227 dan 1485 kPa. Kondisi ini dijaga konstan selama reaksi. Komposisi udara ini yang 72% ini terdiri dari 21% adalah O2 dan 79% N2. Jadi R di sini ini ada O2, ada N2 ya, ada N2-nya juga. O2-nya adalah 21%, N2-nya 79%. Kita diminta membuat plot untuk konsentrasi masing-masing gas ya, SO2, O2, SO3. Reaksinya berlangsung SO2 plus O2 menjadi SO3, dan juga N2. N2 di sini tentu saja sebagai inlet ya, sebagai inlet. N2 tidak ikut bereaksi, dia terbawa di dalam udara ini ya, bersama O2 ya. Baik, kita lihat, kita cermati hati-hati karena ini fasenya gas, jadi perhatikan baik-baik. Langkah pertama adalah mole balance. Ini tidak diperlukan karena kita tidak ditanyakan waktu ataupun volume reaktor. Kemudian laju reaksinya juga tidak diperlukan. Nah, di sini tidak ada informasi ada berapa ya. Ada konsentrasinya tidak ada. Di sini hanya kita ditekankan masalah stoikiometrinya ya. Bagaimana perubahan komponen sebelum dan setelah reaksi ya, reaktan maupun produk ya. Karena ini fasenya gas, kita harus hati-hati ya. Ingat, kita tuliskan dulu persamaan, misalnya konsentrasi A sama dengan CA0 1 min X per 1 plus epsilon X P per P0 T0 per T ya. Ini harus kita tuliskan komplit ya. Ini fase gas, kita harus mempertimbangkan berapa nilai epsilonnya ini. Tadi sudah jelas ya, tekanan dan suhunya dijaga konstan, maka ini bisa T0 sama dengan T bisa dicoret, P0 sama dengan P0 bisa dicoret ya. Sekarang hitung dulu berapa epsilonnya. Ya. Kalau reaksinya 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3, maka dengan mudah epsilonnya ya tentu saja menjadi 2/2 ya, betul. Kemudian dikurangi 1/2 dikurangi 1 ya, betul. 1 kurang jadi minus setengah. Kalikan Ya0 adalah kemurniannya SO2 tadi berapa persen? 28% ya. Jadi 0,28 kali setengah. Jadi epsilonnya adalah minus 0,14 ya. Itu epsilonnya. Maka kemudian kita gunakan untuk menghitung seberapa CA0-nya. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Ya. Baik, kita hapus dulu. Oke, ini epsilon ini kita masukkan ke persamaan ini ya, persamaan epsilon ini. P0-nya P dicoret ya, sehingga kita punya nanti CA0 1 min X 1 minus 0,14 XA gitu ya. Nah, CA0-nya berapa? Kita hitung dulu CA0-nya. Karena ini fasenya gas, tentu saja CA0 adalah tekanannya, jadi tekanan parsialnya. Mestinya PA0 dulu gini lengkapnya ya, PA0 ya. Tekanan parsialnya A mula-mula per RT begitu. Nah, tekanan parsial sendiri ini adalah fraksi molnya A dikali P totalnya. Ini adalah ya, begini ya. Fraksi molnya A dikalikan P totalnya. Berapa fraksi molnya A? Ya, tadi 0,28 sudah ya. 0,28, kemudian total tekanannya 1485 kPa ya. Masukkan RT-nya sudah dihitung, ketemu 0,1 ya. CB-nya juga sama caranya. CB sama dengan tekanan parsial B, yaitu sebesar fraksi molnya B kalikan P total ya. Fraksi mol B apa? B tadi apa? B-nya adalah O2. Ingat, O2 tadi adalah
72% ya, 72%, tetapi bagiannya O2 hanya 0,21. Nah, jadi 2 kali ya. 0,72 ini adalah dari totalnya R-nya atau udaranya tadi. Jadi 0,28 adalah SO2, kemudian 72%-nya adalah udara. Tapi dari udara itu O2-nya ada 21%, sehingga kita tulis 0,72 kali 0,21 ya, kali P totalnya. Dihitung ya ketemunya 0,54. Dengan cara yang sama untuk inet di sini adalah N2, di sini adalah inet. Dia tidak ikut bereaksi ya. Tapi ada ya. Ketika masuk ya, tentu saja ini ada tekanan parsialnya, fraksi molnya, ingat fraksi molnya N2 ini ada di dalam udara, yaitu 72%. Bagiannya N2 sendiri adalah 79%, sehingga 0,72 kali 0,79 kali tekanan totalnya, sehingga masukkan datanya ketemu 0,203. Ini adalah, kalau saya kan ada A, B, C, C-nya SO3-nya kosong, tidak ada, mulanya 0. Kemudian kita masukkan datanya tadi, ya. Masukkan CA sama dengan CA01 min XA ya. Epsilonnya 0,14, CA0-nya adalah 0,1 ya, dimasukkan datanya ke sini. CB-nya dimasukkan ya. CB-nya adalah CA0-nya 0,1. Tau B-nya bagaimana hitung ya. Tau B adalah CB per CA0, CB0 per CA0. CB0 berapa? CB0 0,54, masukkan 0,54 minus B per A XA. B-nya berapa? 1, A-nya 2, berarti setengah ya, sebetulnya ya. Itu seterusnya untuk C juga sama ya. Untuk C di SO3 CA0-nya adalah 0,1. Tau C-nya, tau C ini berarti konsentrasi C mula-mula per CA. Mula-mulanya kan 0 ini ya, berarti 0 ya, sudah, berarti tinggal C per A. C-nya adalah, C-nya berapa tadi? 2 ya, 2 per 2 sama dengan 1 ya. Betul ya. Baik, begitu seterusnya. Kemudian untuk inetnya CA0, to inet tadi berarti C konsentrasi inet mula-mula ya, per CA0 ya. Cek berapa ketemunya, sudah dihitung sini ya. Ya 2,03 ya. Ini 2,03 ya. 2,03 ketemu ya. Demikian teman-teman, kita kemudian ini persamaan ini akan kita gunakan untuk menghitung ini betul nggak nih? 0 mesti, oh ya betul ya, 0,1 kali 2, berarti 0, betul. Persamaan ini CI, CC, kemudian ada CA, ada CB, 1B, 1C, 1D, 1E ya mestinya. Kalau diteruskan persamaan ini akan kita gunakan untuk buat plot ya, membuat grafik ya, dengan berbagai konversi ya, berbagai konversi. Ini kan semua sudah fungsi konversi ya. Kalau kita coba kita hapus dulu, kita hapus ya, hapus. Ya, di persamaan CI, CC ya, ini semua adalah fungsi konversi ya. Artinya ketika konversinya berubah, maka kemudian C-nya juga berubah ya. Ini juga semua sudah fungsi konversi ya. Kemudian kita buat nilainya dulu. Jadi X0 masukkan berapa sih CA-nya? Masukkan CA-nya tadi berapa? X0 berarti 0,1 dibagi 1 berarti 0,1 ya. CB-nya berapa? X-nya 0 berarti 0,054 gitu ya, 0,1 0,054. Kemudian di sini X-nya 0 berarti CC-nya 0, CI-nya berarti 0,203 gitu ya. Kemudian diganti X yang lain 0,2 misalnya, 0,2. Jadi nanti X-nya diganti 0,2. 1 minus 0,2 berarti 0,8.
ini kalikan 0,2 ini, dan begitu seterusnya. Kemudian hasilnya kita tabelkan di sini. Ingat, jangan buat tabel sendiri ini. Jadi ini saudara tinggal ngisi isinya berapa di sini ya. Jangan hanya sekedar ngopi dari Vogler, tidak. Ini saya sudah modifikasi, maksud saya apa, biar saudara juga bisa mengikuti alur atau algoritmanya. Jadi ini sengaja saya buat modifikasi sedikit ya. Jadi kemudian kita lihat ini hasilnya, kalau diisi X-nya 0, hasilnya konsentrasi masing-masing. Ya, CA ini ada SO2, B adalah O2, C adalah SO3, ini adalah N2 ya. Itu 0,2, 0,4 seterusnya, sehingga sudah ada datanya, kemudian diplot ya. Gitulah teman-teman. Ada yang unik di sini ya, mungkin barangkali N-nya inet kok berubah terus, Pak. Kan tidak ikut bereaksi. Ya, betul. Ini sudah ada catatan sedikit ya. Jadi N2 di sini bertambahnya konsentrasi ini bukan karena reaksi, tetapi karena perubahan flow rate-nya, volumetric flow rate-nya ya. Kita lihat SO2-nya mana? SO2 biru ya. Dia reaktan mestinya semakin turun, ya betul. Kemudian O2 juga merah semakin turun karena dia reaktan. Produknya adalah SO3 semakin naik karena dia adalah produk gitu ya. Demikian teman-teman, untuk yang nomor 3 silahkan dicermati lagi, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang belum jelas, silahkan diputar kembali part-part yang mungkin belum clear. Kalau masih bingung juga, silahkan kita diskusikan di psikologi ataupun di WA group. Ya, kita akan lanjutkan di part berikutnya.